Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Setiawan dengan NPM 241705030. Pada video kali ini saya akan mendemokan website portofolio yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah praktikum daripada mata kuliah pemrograman web. Nah, di sini portofolio yang saya buat itu terdiri dari 5 bagian atau 5 halaman sesuai dengan perintah tugasnya. Itu ada homepage, kemudian about, ada project, ada skills, dan juga ada halaman kontak. Nah, halaman, nah itulah tadi kelima halaman yang sudah saya buat untuk portfolio ini. Dan kita jelaskan dulu di bagian homepage-nya. Nah, di sini bagian homepage itu ada ya navbar ini sendiri. Kemudian ada semacam logo gini dan nama portofolio. Dan di sini ada juga nama saya yaitu Vicky Sulsetiawan. Kemudian ada semacam tes berjalan gini. Ya, itu saya sebagai apalah gitu. Nah, misalkan computer science gitu. Dan juga ada sedikit deskripsi, bukan deskripsi sih, kayak menggambarkan saya itu apa di sini. Ini ada button yang mana dia kalau diklik dia bakal ngedirect. Ini kan view my project. Berarti kalau diklik dia bakal ngedirect ke halaman project. Saya juga ada button lagi yaitu button contact nih. Kalau diklik dia ngedirect ke halaman contact ini. Nah, itu. Dan selanjutnya sini ada kayak card gitu. Project yang udah saya selesaikan, kemudian ada experience pengalaman saya di bidang IT nih berapa tahun gitu, dan dedikasi saya 100%. Kemudian ada apa namanya, sosial media saya. Di sini juga ada GitHub. Kalau diklik dia bakalan ngedirect ke GitHub saya tentunya. Kemudian ada LinkedIn. Kalau diklik dia bakalan ke LinkedIn saya. Kalau ada Instagram diklik dia bakalan ngedirect ke Instagram saya. Kemudian di sini ada juga foto saya, full rounded ya. Juga ada border ya, kayak warna biru, stroke lah ya. Kemudian sini juga ada eh, sama kayak gini, kayak label gitu, card gitu. Ini lokasi, dengan ini jurusan saya, jurusan saya. Kemudian sini juga ada namanya footer. Nah, ini footernya ya biasa aja. Kemudian sini sama kayak yang di atas ini, cuman saya taruh di bawah. Sini nama saya ganti di Setiawan. Kemudian ini teks, ya semacam inilah teksnya. Kemudian lagi dan lagi ada eh, apa namanya, sosial media saya di sini. Kalau diklik juga bakal ngedirect ke sosial media saya tentu. Saya di GitHub, LinkedIn, dan juga Instagram. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di halaman home-nya atau dashboard-nya atau biasanya dipanggil dengan hero section. Kemudian kita lanjut ke about-nya. Nah, di halaman about me ini itu eh, halaman yang mendeskripsikan diri saya itu sendiri. Ini udah, kalau saya disuruh Tiawan, saya ada seorang mahasiswa ilmu komputer, ya bla 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 gitu ya. Sini ada foto saya juga lagi. Kemudian sini ada button untuk mendownload CV. Tapi karena CV-nya belum saya buat, jadi button ini nggak bakal ngedirect kita untuk mendownload CV saya. Tapi ini kalau diklik dia bakal mendownload ya page ini sendiri. Tuh, tadi udah saya coba. Kemudian di bawahnya ada lagi yang namanya riwayat pendidikan. Ini ada card-nya, ya kayak gini lah tampilannya. Ini dengan saya riwayatnya. Kemudian ada minat dan ketertarikan saya. Nah, ini ada nih. Dan udah sampai situ aja untuk di halaman bawah. Dan kita lanjut ke halaman project. Nah, di halaman project ini, my project, itu merupakan nih kumpulan project yang telah saya kerjakan. Mulai dari web, mobile, juga ada. Nah, ini di kemudian di sini juga ada, kita lihat di all aja. Di sini kita ada yang namanya card untuk eh, tampilan project gitu, art project saya lah. Nah, sini ada, sebenarnya ini pengen saya tambahin gambar sekaligus.
previewnya gitu. Tapi ya saya mager buat screenshot, jadi ya udah login aja. Dan di sini ada tahun publishnya, kemudian sini jenisnya itu apa. Ini kan ada web, mobile, order, ini web. Kemudian sini ini namanya, kemudian ada deskripsi project saya, kemudian ada teknologi yang digunakan di project ini. Kemudian sini juga ada button yang mana dia bakalan ke repository dari project saya itu sendiri. Ini tempat repo-nya. Tuh. Dan sini ada button live demo. Ini live demo semua itu saya disable sebenarnya karena dari keseluruhan project yang udah saya kerjain ini, yang saya taruh di sini, itu sebenarnya belum saya deploy. Jadi ya nggak bisa dilihat untuk demonya itu gimana. Oke, itu ya sih saya part-part daripada project saya itu sendiri lah di sini. Ya kurang lebih itu aja untuk di halaman project. Kemudian kita ke halaman skill. Nah, di halaman skill ini menampilkan beberapa teknologi dan juga tools dan juga soft skill yang saya miliki. Nah, untuk teknologi di sini ada misalkan ada HTML nih, eh, kemudian ada persentasenya itu seberapa besar sih saya menguasai teknologi tersebut gitu. Kan ada Python 90%, saya 180. Ini ada toolsnya, ya adalah tools-tools yang saya pakai. Dan sebenarnya ini lebih bagus kalau saya tambahin gambar daripada aplikasi ini sendiri dan juga ini teknologinya. Tapi ya udah lagi aja. Kemudian soft skill ini adalah eh, ya soft skill yang saya miliki gitu. Kurang lebih seperti itulah untuk bagian halaman skills. Kemudian kita lanjut ke halaman kontak. Nah, di halaman kontak ini itu memungkinkan pengunjung untuk menghubungi saya, mengirim pesan ini ke email saya yaitu ini, Yesus Tuhan ini. Nah, habis seperti itulah. Dan juga ada kontak info saya, ada email, pasti, universitas, dan sebagainya lah. Kemudian sini ada sosial media lagi, ya sama lah kayak tadi di konteks ya, dan juga di sini. Nah, kemudian sini ada form kirim pesan, yang mana langsung bakal saya demoin aja deh. Kan ini Vicky, dan ini emailnya, subjeknya apa aja misalkan, ceritakan, oke misal. Nah, ketika dia dikirim, uh, menekan tombol kirim ini, dia bakalan memproses. Nah, ini bakalan ngirim. Kemudian kalau berhasil, dia bakalan muncul pesan berhasil dan pesan itu akan hilang. Tapi kalau misalkan eh, apa form ini nggak valid, nggak lengkap gitu, dia bakalan muncul message error gini dan juga border ini bakalan jadi kayak merah gitu, ada stroke merah. Gitu. Untuk mengirim pesan ini saya pakai email tadi ya. Nah, berarti kita lihat dulu apakah pesannya sudah terkirim. Kita cek dulu di email. Nah, ini ya. Nah, pesannya udah terkirim. Nah, tadi ini Vicky, Soan, oke. Terus toh, nah ini subjeknya apa aja. Nah, di sini untuk ngirim pesannya itu ke email saya ini, itu saya pakai pihak ketiga atau layanan layanan gitulah. Ini pakai form Spree namanya. Mungkin langsung bakal saya jelasin aja sedikit di kode saya langsung di konteks ini. Mungkin saya jelaskan dari validasi formnya deh. Nah ini ada eh, function itu validasi form untuk memvalidasi formnya. Kemudian di sini saya menggunakan teknik DOM manipulation yang dimana pada function validasi form ini itu yang pertama saya mengambil
value daripada inputan user. Ini ada inputan nama, email, subject, message yang tadi itu menggunakan get element by ID ini. Kemudian saya ambil value-nya gitu. Kemudian term ini itu bakalan menghapus space yang kosong gitu. Kemudian sini ketika ini kan tadi ada toggle error kan, ada error message. Nah itu sebenarnya itu di website itu ada error message kayak gini awalannya. Nah cuman dia nggak tampil karena di hidden gitu. Tapi ketika dia pesannya itu nggak error, dia bakalan di hidden. Kemudian kita pesannya itu error, dia bakalan ditampilkan gitu, di show. Ini ketika pesannya itu error, dia bordernya nah jadi red gini, jadi merah kayak tadi nih. Dan ketika pesannya itu nggak error, dia bakalan ya kayak gini aja, nggak ada border merahnya gitu, dan juga nggak ada message errornya. Nah, di sini dicek nih untuk ngecek lah, namanya juga validasi form kan, ngecek apakah namanya ini kosong apa enggak. Nah gitu. Kalau oh ya tadi tuh pakai class list Google ini ya, untuk ngecek dia itu kalau error Google aktif, dia bakalan eh, ganti ke error gini, pakai value error ya, ada timbul ke border error yang ini. Nah, kalau dia nggak error, dia kayak yang border slit ini gitu. Nah di sini cek nama itu kosong apa enggak sebenarnya. Nah kalau kosong, dia bakalan nampilin error, message error juga, show error gini. Dan juga dia highlight inputnya itu bakalan dijadiin false. Nah, dan juga maksudnya highlight inputnya itu bakalan jadiin true karena tadi ada highlight ya, bakalan jadi kayak merah gitu message-nya. Kemudian validnya ini dijadiin false gitu. Nah kalau nggak error, dia ya udah nggak error berarti. Kemudian sini ada validasi dari email. Di sini saya pakai regex ya, dimana kalau email itu ada format tertentu yang mana pakai kayak add gitu. Sini saya pakai regex untuk ngevalidasinya. Nah, kalau dia sesuai dengan formatnya itu, dia bakalan ya nggak ada error. Tapi kalau dia nggak sesuai dengan format, dia bakalan error. Gitu. Dan ini sama kayak ngecek nama tadi, dicek apakah dia kosong apa enggak. Kalau kosong, dia bakalan show error message nya. Kemudian kalau nggak kosong, ya udah nggak di show apapun. Nah, kurang lebih seperti itu untuk validasi form ya. Kemudian, nah ini form submit via form space. Nah ini adalah pihak ketiga yang saya gunakan. Di sini ketika ini saya bakalan ngambil apa ya, action action ini submit daripada user itu sendiri. Nah, ketika user itu submit, nah, di sini bakalan langsung diambil actionnya gitu. Dan bakalan pakai, kan kalau di submit tuh biasanya formnya itu bakalan nge-refresh gitu. Nah, di sini saya pakai prevent default biar halaman itu kayak nggak nge-refresh gitu. Nah, kalau validasi form itu yang gagal, maka ya udah proses diberhentiin sini, sorry return. Nah, setelah itu kita bakalan ngambil beberapa button. Sini ada button atau button text dan juga success sama error message-nya. Bakalan kita ambil supaya bisa kita manipulasi langsung ketika pengiriman pesan itu berjalan gitu. Ini ketika pengiriman pesan itu berjalan, kita ngirim inputan tadi kan, ketika kita klik nih, jalan kan ya. Nah, itu kan tombolnya nggak bisa kita klik ya, karena kita disable gitu. Juga button text kita ubah jadi mengirim tuh, pakai teknik DOM tadi ya. Kemudian sini ada konsol. eh, nah ini ada action form ini kan. Dari form ini kita ambil value-nya. Kemudian kita ambil data dari form itu. Ada inputan dari usernya, nama, email, subject, message itu kita ambil semuanya. Pakai get element by ID ini tadi. Kemudian kita bakalan nge-pack.
kepada pihak ketiga yang saya sebutin tadi. Itu ada Pay ini juga ada token saya di sini. Nah, kemudian kita pakai method yang namanya post gitu. Nah, ini jika pengiriman pesan itu berhasil, dia bakalan munculin yang namanya success message. Nih, itu. Ketika dia udah berhasil, dia bakalan nampilin success message. Kemudian formnya itu bakalan di reset. Tuh. Dan success message saya tadi itu sukses, pesan sukses saya tadi itu ada timeoutnya. Itu selama 5 second di sini. Ketika dia udah tampil di selama 5 detik, dia bakalan dihidden lagi. Kalau error, dia bakalan nampilkan pesan error nih. Kalau pengiriman tadi error, ada pesan errornya. Tuh, sama aja muncul pesan error. Kemudian ketika muncul pesannya selama 5 detik, pesan juga bakalan hilang pesan errornya. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan sedikit sekilas daripada teknik DOM yang saya gunakan di validasi form, dan juga saya jelasin proses submit daripada saya gunain pihak ketiga layanan dari form seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sekilas dari code-nya. Mungkin udah ya ini untuk demonstrasi daripada portfolio website yang udah saya buat. Oke, segitu aja untuk video demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.